أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita baca dulu hadis Jabir radhiyallahu anhuma terkait sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis ini merupakan hadis pokok dan hadis yang paling lengkap yang mengisahkan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak awal berangkat dari Madinah sampai sempurnanya ibadah haji. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala wa hadithu Jabir radhiyallahu anhu fi hajj Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtamilu ala a'zami ahkamil haji. Dan hadis Jabir tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakup atas hukum-hukum haji yang paling sempurna, yaitu paling agungnya, yaitu mayoritas perkara-perkara haji telah tercakup dalam hadis tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji setelah diutus menjadi nabi berapa kali? Indak ya Talha. Berapa kali berhaji beliau? Satu kali, yaitu pada haji wada yang dikisahkan oleh Jabir ini. Oleh karena itulah pada saat itu para sahabat betul-betul berupaya untuk bisa ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam demi mengambil bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan haji. Qala wa huwa ma rawahu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam makatha fil Madinati 9 sinin lam yahujja. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Madinah selama 99 tahun. Selama berapa? 9 tahun. Lam yahuj dalam keadaan beliau tidak berhaji atau belum berhaji. Dan Nabi tinggal di Madinah secara keseluruhan berapa sebelum wafatnya beliau? Indak ya Akmal, berapa tahun di Madinah, berapa tahun di Mekah? Hah? Dakwahnya dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah diutus menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun. Di Mekah berapa berdakwah? Berapa lama Hanif? 13 tahun. Berarti di Madinah 10 tahun. Nah, dan ini di tahun ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun belum berhaji.
thumma adzana fin nasi fil ashirah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia di tahun yang ke-10, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhaji di tahun tersebut. Faqadimal Madinata basyarun katsir, kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'mala mithla amali. Maka tibalah di Madinah manusia yang banyak, ya, berbondong-bondong manusia datang ke Madinah. Untuk apa? Semuanya ingin bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji beliau. Dan inilah semangat para sahabat untuk betul-betul ittiba'. Ini yang harus kita contoh, karena memang agama ini agama ittiba', bukan ibtida'. Tugas kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mengada-adakan perkara yang baru. Fa kharajna ma'ahu hatta ataina Dzul Hulaifah, maka kami pun keluar bersama beliau sampai kami tiba di Dzul Hulaifah. Dan Dzul Hulaifah merupakan miqat bagi ahli Madinah. Ya, insyaallah taala nanti kalau kita sudah selesai membaca hadis ini, kita bahas beberapa ahkam secara terperinci, mulai dari amalan haji semenjak tiba di miqat sampai pulang kembali. Cuman kita baca dulu saja biar tergambar hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kami tiba yaitu di Dzul Hulaifah, yang sekarang disebut dengan Bir Ali. Biasanya dalam bahasa kita, para reporter yang memberitakan biasa mengungkapkan dengan ungkapan Bir Ali. Sama, itu adalah Dzul Hulaifah, miqatnya ahli Madinah. Dan siapa saja yang datang dari arah seperti arah ahli Madinah. Fawaladat Asma bintu Umais Muhammad bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Kemudian Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Di sini juga kita mengambil faidah kalau ditanya kapan lahirnya Muhammad bin Abi Bakar, yaitu di perjalanan haji wada. Di tahun yang keberapa berarti? Tahun ke-10 Hijriyah. Di mana beliau lahirnya? Indah ya Abdullah, di Dzul Hulaifah. Fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna'. Kemudian beliau pun mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, bagaimana yang aku lakukan? Karena beliau ingin berhaji tapi melahirkan di pertengahan jalan, berarti mengalami apa? Nifas. Mengalami nifas. Ini yang menjadi iskal bagi Asma bintu Umais. Terus bagaimana yang aku lakukan kalau mengalami nifas seperti ini? Qala ightasili wastaghfiri bi thawbin wa ahrimi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada Asma bintu Umais, ightasili, mandilah, wastaghfiri bi thawbin, dan apa? Dan bagian yang di situ apa?
mengeluarkan darah nifas, nah ditutup dengan kain. Kalau zaman sekarang ya mudah dengan apa? Pembalut. Taib, intinya agar darah tidak berceceran. Berarti mandilah dan pakailah pembalut. Ini mudahnya. Wa ahrimi, dan berihramlah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya nifasnya seorang wanita, demikian pula haidnya seorang wanita tidak menghalangi dari apa? Memulai ihram. Dan sebelum ihram bagi yang haid dan nifas diperintahkan untuk mandi. Mandi kemudian apa? Pakai pembalut. Qala fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, yaitu masjid yang ada di Dzul Hulaifah. Dan salatnya ini akhwan bukan salat khusus dalam artian ada salat 2 rakaat khusus sebelum ihram, tidak. Akan tapi ketika masuk masjid salat tahiyatul masjid, atau apabila itu di waktu duha maka salat duha. Apabila itu bertepatan dengan salat fardu maka dia salat fardu, maka itu sudah mencocoki apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah-sunnah yang lain terkait ihram, demikian pula larangan-larangan ihram, insyaallah kita bahas pada pembahasan setelahnya, setelah kita selesai dari hadis Jabir. Thumma raqibal qaswa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki unta beliau yang beliau namakan dengan al-qaswa. Merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi nama pada benda-benda milik beliau. Taib, kendaraan-kendaraan beliau beri nama. Hatta idza stawat bihi naqatuhu 'ala al-bayda ahalla bit-tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai ketika unta tersebut telah berdiri tegak di Baida, maka beliau pun berihlal dengan tauhid, yaitu mengucapkan talbiyah dan memulai ihramnya. Kalau dia berhaji maka mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, kemudian baru bertalbiyah. Kalau dia umrah maka mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian meneruskan dengan talbiyah terus sampai melihat Ka'bah. Ini kalau umrah. Adapun kalau haji nanti insyaallah akan kita ketahui kapan berhentinya. Di situ disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Taib. Adapun kalau berhaji tamattu, maka mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj. Atau mutamatti'an bil hajj. Taib, umrah yang yang dimasukkan ke dalam haji. Taib. Beliau membaca talbiyah di sini, wa ahallan nasu bihadzal ladzi yuhilluna bih. Kemudian manusia pun mengucapkan kalimah talbiyah dengan apa yang mereka baca masing-masing. Ada yang berbeda dengan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada yang mengucapkan seperti ucapan Nabi, ada yang berbeda. Tapi perhatikan, falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim syai'an minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membantah, tidak menegur, tidak melarang sedikit pun dari apa yang mereka ucapkan.
Taib. Dan macam-macam talbiyah insyaallah kita baca atau kita pelajari pada tempatnya. Tapi di sini talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya yang lebih utama. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melazimi, yaitu membaca terus-menerus talbiyah, beliau tidak mengubah-ubahnya, yaitu ungkapan ini labbaik Allahumma labbaik, yang maknanya ikhwan yaitu bentuk apa? Bentuk sambutan atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, kami penuhi panggilanmu untuk berhaji, untuk apa? Mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, dan semua nikmat-nikmat, laka, milikmu. Nah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya adalah apa? Kenikmatan-kenikmatan itu, harta benda dunia ini ya titipan, hakikatnya semuanya milik Allah. Bahkan jiwa kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pujian ya pantasnya untuk diserahkan kepada Allah, dan kenikmatan-kenikmatan kita harus yakini bahwasanya itu berasal dari Allah. Wal mulka, demikian pula kekuasaan, semuanya milikmu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu sama sekali. Taib. Ini amalan awal ketika apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ihlal beliau. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis Jabir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlalnya kapan? Ketika beliau sudah berada di atas kendaraan. Dan ini sunnahnya, membaca kalimah ihlal untuk masuk ke haji atau masuk ke umrah pertama kali itu adalah apa? Ketika telah berdiri di atas kendaraan. Nah, ketika duduk di atas kendaraan, kendaraan sudah berdiri, untanya sudah berdiri. Kalau zaman sekarang ya sudah apa? Duduk siap di apa? Di bisnya. Nah, di mobilnya. Kemudian mobil tersebut diarahkan ke kiblah. Nah, diarahkan ke kiblah, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Taib. Qala Jabir, kemudian Jabir mengatakan lasna nanwi illal hajja, lasna na'riful umrah. Kami saat itu tidaklah meniatkan kecuali haji. Kami tidaklah mengetahui tentang umrah. Hatta idza ataina al-baita ma'ahu istalama ar-rukna fatafa sab'an. Sampai ketika kami tiba di Baitullah. Jadi sekarang sudah tiba di Al-Bait, yaitu di Ka'bah. Ma'ahu, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istalama ar-rukna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengusap ar-rukn, yang dimaksud adalah pojok yang di situ ada Hajar Aswad. Diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah mulai seorang yang mau tawaf, memulai dari apa? Dari pojok yang ada Hajar Aswadnya. Taib. Dan biasa pojok tersebut kalau memandang ke atas, di tiang masjid ada tanda lampu hijau, itu tanda. Karena apa? Tentunya karena ketika banyak yang melakukan tawaf akan jauh dari apa? Ka'bah, jauh dari pojok itu ya. Melihatnya kalau sudah melewati pojok itu ya dengan apa? Melihat adanya lampu yang berwarna hijau. Kalau sudah melewati itu berarti sudah apa? Melewati pojok yang ada badannya Hajar Aswad. Disitulah hitungan tawaf dimulai. Fatafa sab'an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Tawaf ini, tawaf pertama kali tiba dinamakan tawaful qudum. Tawaf ketika apa? Seorang
yang melakukan haji atau umrah pertama kali tiba, di situ apa? Tawaful qudum. Tawaf pertama kali, dan disunnahkan di situ apa? Seseorang untuk apa? Berlari-lari di 3 putaran pertama, dan bagi laki-laki untuk apa? Melakukan ittiba, yaitu menyingkap bagian apa? Bagian pundaknya. Taib disingkap bagian pundaknya. Kaifiyah yang dinamakan ittiba. Adapun caranya insyaallah nanti kita pelajari pada tempatnya. Faramala thalathan wa masya arba'a. Maka Nabi kemudian apa? Ketika tawaf tersebut, ramala thalathan, lari-lari kecil sebanyak 3 kali putaran. Wa masya arba'an, dan berjalan sebanyak 4 putaran. Sehingga totalnya ada berapa? Abdullah, totalnya ada 7 kali putaran tawaf. Berlari-lari kecil berapa kali tadi Cahaya? 3 kali. Kemudian berjalan biasa sebanyak berapa? 4 kali. Tsumma nafadha ila maqam Ibrahim. Kemudian beliau berjalan menuju ke makam Ibrahim. Ini kalau sudah selesai. Adapun bacaannya apa ketika tawaf, kemudian syaratnya apa ketika tawaf, insyaallah kita bahas pada tempatnya. Kemudian beliau berjalan menuju ke makam Ibrahim, faqara'a, dan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yaitu ketika menuju ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makam yaitu tempat apa? Kuburan Nabi Ibrahim, bukan, tapi makam yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu ketika apa? Membangun Ka'bah. Di situ ada apa? Bekas pijakan telapak kaki Nabi Ibrahim. Masih ada bekasnya, cuman diberi wadah tutup. Ya, kalau sebagian orang-orang berusaha untuk tabaruk diusap-usap, tapi itu dilarang. Tidak ada dalilnya dalam syariat. Biasa ada penjaganya dan menegur orang-orang yang melakukan demikian. Fasalla rakaatain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait. Wa fi riwayatin annahu qara'a fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Thumma raja'a ila rukni wastalamah. Thumma kharaja minal babi ila safa. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Posisinya bagaimana? Beliau jadikan makam Ibrahim antara beliau dengan Ka'bah. Berarti apa? Seandainya ditarik garis lurus, berarti susunannya apa? Orang yang salat ini, kemudian makam Ibrahim, kemudian apa? Ka'bah. Berarti salatnya menghadap makam Ibrahim atau menghadap Ka'bah, Imam? Salatnya menghadap ke makam Ibrahim atau menghadap kiblah, menghadap Ka'bah? Dua-duanya. Tapi yang menjadi syarat kita menghadap ke mana? Ke Ka'bah, ya kan? Seandainya memungkinkan itu sunnahnya, yaitu apa? Kita jadikan apa? Makam Ibrahim tengah-tengah antara kita dengan Ka'bah. Tapi kalau di situ berdesak-desakan, tidak memungkinkan, maka yang penting kita menghadap ke makam Ibrahim atau menghadap ke Ka'bah, Jabir? Menghadap, salatnya ke Ka'bah. Karena kalau menghadap ke makam Ibrahim saja, menceng ke sana misalnya, Ka'bahnya di sana, sah tidak salatnya? Sakif? Tidak sah. Baik, ini harus diperhatikan, jangan sampai salah paham. Dan dalam sebagian riwayat ketika salat 2 rakaat tersebut, salat 2 rakaat setelah tawaf, ini hukumnya sunnah dan boleh dilakukan kapan saja, yang penting setelah selesai tawaf, baik itu ba'dal asr
baik itu ba'da subuh, tidak ada larangan. Annahu qara'a fi raka'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Beliau membaca pada 2 rakaat tersebut, di rakaat pertama Al-Ikhlas dan di rakaat kedua Al-Kafirun. Kemudian beliau kembali ke rukun, yaitu pojok yang di situ ada Hajar Aswad dan apa? Mengusapnya. Apabila tidak mampu, ya, tidak perlu berdesak-desakan atau menyakiti orang. Karena ini hukumnya sunnah. Tsumma kharaja minal babi ila Safa, kemudian keluar dari pintu menuju ke Safa. Falamma dana minas Safa qara'a inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Tatkala mendekat ke Safa maka membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Naam. Abda'u bima bada Allahu bih. Mengucapkannya sampai di sini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk di antara syiar-syiar yang menunjukkan keagungan Allah. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Maksudnya apa? Dalam ayat tadi Allah mulai penyebutan dengan apa, Abdul Hafiz? Dalam ayat yang disebutkan pertama kali mana, Safa atau Marwah? Ya, dilihat di kitab. Safa. Taib. Dimulai dengan menyebutkan Safa. Berarti sa'i dimulai dengan apa? Dengan apa? Safa terlebih dahulu. Fabada bi Safa faraqiya alaih. Maka Nabi pun memulai dengan bukit Safa terlebih dahulu, maka beliau naik. Kalau masa kini naiknya sangat sedikit, tidak terasa. Cuman memang dibuat agak naik. Nah, Gunung Batu, sudah dibangun, cuman masih disisakan sebagian masih dalam bentuk batu. Nabi naik, tsumma ra'al bait, kemudian beliau apa? Melihat ke arah Ka'bah. Kalau di situ ya melihatnya nanti kelihatan dari balik jendela. Baik. Melihat ke arah Ka'bah. Fastaqbala al-qiblah, kemudian beliau menghadap ke kiblah, fa wahhadallah wa kabbara. Mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah dan bertakbir wallahu akbar. Wa qala, dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini bacaannya. Naam. Bagi yang melakukan sa'i hendaknya dihafal bacaan ini. Baik. Dan perlu diketahui bahwasanya sebenarnya bacaan-bacaan dalam ibadah umrah maupun ibadah haji itu sedikit bacaan-bacaan khususnya. Tidak sampai pada setiap gerakan ada doanya. Tawaf pertama ada doanya. Kemudian setelah itu tawaf kedua ada doanya khusus. Pokoknya masing-masing semua gerakan ada doanya. Sampai-sampai ada dalam bendel tebal dikalungkan karena saking tidak hafalnya. Jadi kebanyakan orang tua dari awamun nas kebingungan ketika haji, yang menjadi berat suruh menghafal doa yang banyak. Akhirnya pikirannya hanya terfokus pada apa? Menghafal bacaan-bacaan, sehingga tidak peduli lagi memperhatikan ahkam pokok. Gerakan-gerakan perpundahannya hanya sekedar ngikut ketua rombongan. Sehingga sangat takut kalau apa? Kalau terpisah dari rombongan. Kalau terpisah bingung, tidak bisa melanjutkan gerakan apa-apa. Baik. Nah, ini sangat disayangkan pada jamaah umrah atau jamaah haji. Tapi hendaknya setiap orang yang mau menunaikan ibadah ini mengilmui mana-mana yang menjadi inti pokok, yaitu rukun dalam ibadah itu, dan mana yang sifatnya wajib serta mana yang sifatnya sunnah. Baik. Ini bacaan hukumnya sunnah ketika naik di Safa. Setelah itu tsumma da'a baina dzalik, kemudian berdoa di antara bacaan itu. Berarti apa? Pertama kali yang baca ini la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus
kemudian berdoa. Silakan doa yang panjang di situ. Kemudian setelah itu membaca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian berdoa lagi. Kemudian yang ketiga kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah terus. Itu yang ketiga baru turun. Sehingga berapa bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dalam rangkaian tadi ketika berdiri di sofa? Indaka syukran. Berapa kali? Ketika berdiri di sofa menghadap ke arah kiblah, membaca apa? Tadi. Nah, mentauhidkan Allah, bertakbir dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? Berarti totalnya 3 kali. Kemudian di antara salah-salah itu berdoa. Berarti doanya berapa kali? 2 kali. Nah, doanya 2 kali. Tsumma nazala wa masya ilal marwah. Kemudian turun dan berjalan menuju ke marwah. Taib. Hatta idza sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'ah. Ya, turun sampai ketika apa? Nah, kedua kaki beliau telah apa? Berada di apa? Di tengah-tengah lembah. Maka beliau kemudian apa? Berlari-lari kecil, sa'ah. Tadinya ketika turun, nah, jalan biasa. Tapi ketika telah berada di pertengahan wadi, berlari, nah, kencang, berusaha berlari, sa'ah. Di sini apa? Bukan romala, tapi sa'ah, yaitu sekuat tenaga. Seandainya tidak nabrak-nabrak orang, pokoknya di situ lari sekuat tenaga. Taib. Tapi memperhatikan untuk apa? Jangan sampai mendolimi yang lain. Nabrak-nabrak orang ya tidak boleh. Taib. Dan pada masa sekarang daerah tersebut diberi tanda dengan tanda apa? Garis hijau 2. Mulainya kapan? Kemudian apa? Sampai akhirnya kapan? Nah, di tengah-tengah antara kedua garis hijau tersebut berlari sekencang mungkin. Tayyib. Hatta idza sa'idata masya. Kemudian ketika mulai jalan naik, berjalan. Karena tentunya berat kalau lari-lari dalam posisi jalan sudah naik. Tsumma nazala wa masya ilal marwah. Kemudian beliau turun dan berjalan menuju ke marwah. Tayyib. Kembali lagi. Mana? Taib. Hatta idza sa'idata masya hatta atal marwah, ya kan? Sampai ketika jalan naik, nah beliau berjalan biasa sampai tiba di Bukit Marwah. Fa fa'ala 'alal marwati kama fa'ala 'alas safa. Maka Nabi melakukan di atas Marwah sebagaimana beliau lakukan ketika berdiri di atas safa, yaitu apa? Menghadap ke kiblah, kemudian tahlil, takbir, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Di antara salah-salah bacaan tersebut berdoa. Berarti membaca zikir tersebut 3 kali dan berdoa 2 kali. Taib. Fa fa'ala 'alal marwah kama fa'ala 'alas safa hatta kana akhir tawafihi 'alal marwah, sampai akhir tawaf beliau, yaitu sa'i ini, gerakan berbolak-balik dari Safa ke Marwah, itu berakhir di Bukit Marwah. Nah, yang jumlahnya semuanya 7 kali. Nah, dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, demikian terus bolak-balik dihitung. Nah, sehingga akhirnya berada di Bukit Marwah. Berarti dengan ini selesai apa? Dari ibadah sa'i. Nah, tawaf kemudian sa'i, yang merupakan rukun pokok dalam apa? Dalam umrah. Taib. Adapun setelahnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.